wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun fi hadhihi munasabatil badi'ah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah aidan fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib untuk mengajak, menghimbau jamaah sekalian, termasuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa mulai dari pengertian yang paling umum, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dengan pengertian yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memuliakan kehidupan, menyelaraskan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Penyesalan terbesar yang akan dirasakan oleh para mayat di alam barzah adalah penyesalan karena mereka tidak menjadi orang yang soleh dan melaksanakan amal-amal kebaikan selama hidup di dunia. Mereka juga menyesal karena selama hidup di dunia bergaul dengan orang-orang yang salah. Mereka juga menyesal karena selama hidup di dunia tidak menjalankan sepenuhnya semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka cita-cita terbesar dari para mayat tersebut adalah mereka ingin diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa hidup di dunia dan mengulangi kehidupannya dan menjadi orang yang saleh dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Namun itu sudah tidak mungkin dilakukan karena mereka sudah ada di alam barzah. Kalau kita menyesal masih di dalam kehidupan dunia, kita masih diberi kesempatan untuk membalas apa yang belum bisa kita lakukan. Dengan pemahaman ini, hadirin sekalian, maka kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu stres, apalagi putus asa hanya karena persoalan-persoalan duniawi belaka. Karena belajar dari penyesalan para mayat tersebut, di akhirat nanti, di alam barzakh nanti, yang ditanya oleh para malaikat bukanlah apa jabatan yang telah engkau raih di dunia, bukanlah berapa jumlah mobil kamu, berapa aset kripto kamu, berapa tabungan kamu, apa merek mobil kamu, tidak ditanya di akhirat.
Tidak ditanya alam barzah. Malaikat hanya bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa pegangan hidupmu? Kesuksesan di dunia sama sekali tidak menjadi penanda sedikit pun dari kesuksesan di akhirat. Maka dengan pemahaman yang sangat sederhana ini, jamaah sekalian, mari kita memperbaiki dan memperkuat kembali bagaimana kita menempatkan dunia dan akhirat dalam posisinya dalam hidup yang sedang kita jalani. Maka dalam konteks ini Allah telah memberikan banyak tuntunan kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi dunia dan akhirat. Seperti yang disampaikan dalam surah Asy-Syura ayat 90, ayat 19. Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin sukses, berhasil untuk urusan akhirat, kami akan memberikan balasan lebih kepada. Namun barang siapa yang hanya ingin dunia, kami hanya memberinya sedikit saja, sebagian saja. Dan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apapun dari balasan akhir. Maka hadirin sekalian, kita harus menempatkan dunia dan akhirat selaras. Bahkan porsi kepada akhirat harus jauh lebih besar. Pengertian ini tidak menandakan bahwa kita harus meninggalkan dunia. Kita harus menjauhi dunia. Kita harus pergi menyepi, bukan. Tuntunannya adalah dari Rasul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang kebun untuk akhirat nanti. Maka jika kita telah memahami kedudukan dan porsi ini, maka kita akan menjalani kehidupan duniawi kita untuk akhirat. Bahkan jika kita mampu menghayati lebih dalam, tidak ada lagi perbedaan antara dunia dan akhirat. Perbedaannya menjadi begitu tipis. Karena semua pekerjaan-pekerjaan duniawi kita niatkan sebagai ladang tabungan amal kita di akhirat nanti. Maka kalau hari ini kita menjadi seorang pegawai bank, jangan pernah menyangka bahwa pekerjaan pegawai bank itu hanya pekerjaan duniawi. Itu bisa menjadi amal di akhirat nanti kalau kita menjalankan semua pekerjaan-pekerjaan itu ikhlas lillahi ta'ala. Niat betul-betul mukhlis, suci, jernih, bersih hanya untuk Allah. Maka semua pekerjaan yang kita lakukan, bahkan untuk mentaati semua aturan-aturan di bank tersebut, itu menjadi buah amal kita di akhirat nanti. Begitu pula dengan amal-amal dan profesi lainnya. Seorang pegawai negeri sipil, seorang aparat hukum, seorang pegawai swasta, semua profesi bila diniatkan untuk dan karena Allah menjadi amal-amal akhirat. Dan sebagai tambahannya, jamaah sekalian, bagaimana perbandingan dunia dan akhirat? Rasul pernah menyampaikan perbandingan dunia dan akhirat itu seperti lautan samudra yang maha luas. Air yang ada di samudra itulah akhirat yang sebenarnya. Jumlahnya, volumenya, kualitasnya seperti samudra. Lalu bagaimana dunia itu? Dunia itu adalah kelingking kita, dicelupkan ke lautan. Kita tarik lagi. Kualitas air di dalam kelingking inilah hanya sekecil itulah nilai dunia. Sekecil itu, serendah itu.
Maka kalau kita bisa begitu hebatnya mengejar dunia, begitu tangguhnya mengejar dunia, kurang tidur, kurang makan, hanya untuk mengejar dunia, mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Padahal itu kualitasnya hanya sekelingking. Lalu mengapa kita tidak berani untuk bekerja keras untuk akhirat kita? Kita bekerja keras membangun rumah kita, villa kita, apartemen kita di akhirat nanti. Dan itu abadan, khalidina fihi abadan. Kita tinggal di sana abadi selamanya. Kenapa kita tidak mau melakukannya dengan segala daya upaya? Atau bahkan sebaliknya, melakukan pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk dunia belaka. Maka jamaah sekalian, dengan pemahaman ini justru membangkitkan kembali semangat kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita dengan semaksimal mungkin. Dan kita niatkan untuk amal akhirat. Dan semua aktivitas kita 24 jam, kita mempergauli istri kita, menyayangi anak-anak kita, menafkahi anak kita, menghormati atasan kita, menyayangi teman-teman kita, menghormati tetangga kita. Seluruh kehidupan 24 jam kita menjadi tabungan kita di akhirat nanti yang semuanya akan menerangi kita di alam barzah. Sehingga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal di alam barzah. Kita menikmati puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad penantian kita yaumul hisab nanti dengan riang gembira, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena kita ditemani oleh amal-amal terbaik kita selama kita hidup di dunia ini. Barakallahu fi walakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal ibad ittaqillaha waf'alil khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang dicintai oleh Allah, pada khutbah kedua ini khatib hanya mengulang kembali dan meresemukan dari khutbah pertama bahwa mari hari ini di tahun awal tahun 2025 ini, di bulan Rajab menjelang bulan Ramadan, kita gaspulkan lagi semua amal-amal kita. Amal-amal yang nampaknya terlihat dunia maupun amal-amal yang betul-betul akhirat. Kita kerjakan, niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa Allah akan menjadi wali kita, Allah akan menjadi pendamping kita, Allah akan menemani kita, membimbing kita, merahmati kita, memimpin kita dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dengan pemahaman ini, kita terhindar dari rasa cemas, kita terhindar dari rasa galau, kita terhindar dari rasa stres yang tidak ada pentingnya. Allahumma ighfir lil